Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansa, sahabat Mansa Tulangkat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, kembali lagi nih di acara yang dinanti-nanti, yaitu Ngopi, Ngobrol Perkara Iman bersama Al Ustadz Ali Imron, SPDI, SHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Al Ustadz Ali Imron ini adalah salah satu guru di Mansa Tulangkat yang sudah lama mengajar di Mansa Tulangkat. Dulunya beliau mengajar informatika dan sekarang beralih ke sejarah kebudayaan Islam. Tema kita pada hari ini adalah membangun sedekah zariah. Ustadz, kita akan mulai dari apa sih yang dimaksud dengan sedekah dan apa bedanya dengan zakat, infak, hibah, dan wakaf, Ustadz? Dalam agama kita itu banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh semua orang, seperti yang dikatakan tadi, sedekah, zakat, infak, wakaf, dan sebagainya. Namun terkadang kita banyak yang kurang paham tentang makna dari masing-masing ibadah tersebut. Banyak kita menganggap bahwa sedekah itu hanya terbatas pada harta. Jadi untuk itu akan saya jelaskan makna dari masing-masing ibadah tersebut sehingga menambah wawasan kita tentang sedekah itu sendiri. Nah, sedekah itu sebenarnya adalah pemberian seseorang kepada orang yang memang berhak menerimanya tanpa mengharapkan balasan atau pemberian itu secara ikhlas, sukarela, tanpa meminta imbalan apa-apa, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari sedekah. Dan sedekah itu juga bukan hanya berupa harta benda, tapi sedekah itu juga bisa berupa tenaga, kemudian pikiran, ya kan? Jasa. Bahkan ada ulama mengatakan senyummu di depan saudaramu itu juga merupakan sedekah. Apa semoga biwajhi ahika sodako. Jadi senyum saja kita di depan saudara kita sesama muslim itu juga termasuk sedekah. Jadi intinya sedekah itu merupakan ibadah yang umum. Berbeda halnya dengan zakat. Jadi sedekah juga menurut ulama itu dibagi ada beberapa macam. Ada namanya sedekah wajib, ada sedekah sunnah, sedekah biasa. Nah, sedekah wajib itu contohnya ya zakat. Zakat itu masuk ke dalam sedekah wajib. Zakat itu nanti dibagi lagi, ada zakat mal, ada juga zakat fitrah yang kita bayarkan setiap bulan Ramadan. Kan? Nah, karena zakat itu wajib, tentu dia memiliki rukun dan syarat. Itu sedekah wajib tadi ya, contohnya zakat. Sedangkan yang lain tadi termasuk kepada sedekah sunnah seperti wakaf, infak. Nah, apa sebenarnya itu infak? Infak itu adalah pemberian kita kepada orang lain yang membutuhkan, juga bentuknya juga bermacam-macam. Tapi kalau infak ini biasanya lebih cenderung kepada uang, berbentuk uang. Infak biasanya berbentuk uang, disebut dengan infak. Berbeda dengan wakaf. Wakaf juga pemberian kita kepada orang. Tapi kalau wakaf itu biasanya berbentuk aset atau benda, bisa berupa bangunan, masjid, rumah sakit, itu wakaf. Tanah yang mana aset ini bisa berkembang, tidak nilainya itu selalu berkembang, itu wakaf. Berbeda lagi halnya dengan hibah. Hibah itu juga pemberian kita secara sukarela pada orang lain tanpa meminta imbalan. Itu hibah, bisa berupa benda, uang atau sebagainya, itu hibah.
Nah, kalau ada juga istilah di dalam agama kita itu namanya hadiah. Jadi ada sodako, Zakat, infak, hibah, hibah, wakaf, Ada juga kita sering mendengar hadiah. hadiah. Apa itu hadiah? Ya kan? Ya. Nah, hadiah itu juga pemberian kita kepada seseorang, tapi tujuannya itu adalah sebagai ucapan terima kasih, sebagai penghargaan, umpamanya ada juara dalam lomba itu, Ya, hadiah. tadi. Atau penghormatan terhadap tamu kasih hadiah. Nah, itu hadiah sebagai tanda penghormatan, penghargaan dan sebagainya. Itu namanya hadiah. Jadi masing-masing itu punya pengertian yang berbeda-beda. Ciri Tapi khasnya intinya masing-masing semuanya gitu. itu masuk dalam. Sedekah. Jadi yang perlu kita ingat, sedekah itu banyak macamnya. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah atau sedekah biasa. Berarti memang sedekah itu tak hanya mencakup sebuah barang gitu Ustaz. Iya. Senyuman juga. Oke Ustaz, apa makna dari kata zariyah yang sering disandingkan dengan kata sedekah zariyah, amal zariyah, dan dosa zariyah? Tentang zariyah, amal zariyah, sedekah zariyah atau dosa zariyah, Dosa zariyah. atau pahala zariyah juga ada. Ya. Kan? Jadi itu terdiri dari dua kata. Kalau amal zariyah berarti terdiri dari dua kata, dari kata amal dan zariyah. Amal itu artinya perbuatan, zariyah itu kalau kita dalam bahasa Arab artinya mengalir. Jadi kalau kita maknakan amal zariyah itu adalah perbuatan kita, amal yang kita lakukan itu yang mendapat pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, begitu juga dengan dosa jariyah. Dosa jariyah itu perbuatan dosa yang kita lakukan tapi dosanya terus mengalir sampai hari kiamat walaupun kita sudah meninggal, sudah dunia. tiada gitu, Ustaz. Ini kalau masalah dosa jariyah ini memang jarang dibahas. Yang sering dibahas itu pahala zariyah. Dosa jariyah jarang. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu pasti berpasang-pasangan kan. Ya. Kalau ada pahala jariyah yang sering kita dengar tuh Ustaz bilang pahala jariyah, amal jariyah. Tapi dosa jariyah itu jarang. Jadi salah satu contoh dosa jariyah itu ya itu tadi. Kalau yang kita lihat di televisi, di HP dan sebagainya, yang kita tidak sadari itu seperti cara berpakaian. Iya. Cara berpakaian kita, contohnya yang wanita-wanita ini kan kalau dia di rumah umpamanya pakai pakaian yang tidak menutup aurat, kemudian ditiru oleh anaknya atau adiknya, nanti anaknya punya lahir cucunya juga melihat itu terus mengalir. Nah, seperti dalam hadis itu dikatakan bahwa dosa yang paling besar membunuh itu adalah dosa anak Nabi Adam si Qabil yang membunuh si Habil. Kenapa? Karena si Qabil ini menggunakan batu untuk membunuh saudaranya. Jadi berapa banyak orang yang membunuh dengan menggunakan batu, nah itu akan ditumpahkan kepada si Qabil. Karena mengikuti gitu Ustaz. Iya. Begitu juga dengan video porno itu. Pelaku video porno itu akan mendapatkan dosa jariyah. Berapa banyak orang yang menonton, berapa banyak orang yang meniru adegan itu, nah itu dosanya akan ditimpakan kepada si pelaku. Berarti teman-teman bukan hanya pahala jariyah aja nih yang ada, tapi dosa juga ada. Ustadz, apakah sedekah hanya diwajibkan bagi orang yang punya harta berlebih untuk disumbangkan Ustadz? Tidak, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa yang namanya sedekah Iya. Tapi bisa juga berbentuk jasa, kan? Bahkan menyingkirkan duri yang ada di jalan itu enggak. Iya. Tenaga saja. Itu juga termasuk sedekah jariyah. Memperbaiki jalan yang rusak itu juga termasuk Sedekah. Atau mengajarkan ilmu juga termasuk sedekah Jariyah. Jadi banyak macamnya. Nggak diwajibkan kepada yang berharta aja. Iya. Yang nggak punya harta pun bisa, kan? Lalu nih Ustadz, bagaimana Islam memandang Muslim yang tidak mau bersedekah Ustadz?
Jadi dalam Islam itu kan sedekah ini sangat banyak manfaatnya, keutamaannya. Di antara keutamaan-keutamaan sedekah ini kan dia bisa menghidupkan. Kemudian dia juga bisa mengangkat berbagai macam penyakit. Ada lagi manfaat dari sedekah ini, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Harta kita tidak akan berkurang tapi malah bertambah. Itu di antara keutamaan sedekah. Jadi kalaulah ada di antara orang Islam itu yang enggan untuk bersedekah, berarti dia enggan mendapatkan keutamaan itu. Jadi kalau memang keutamaan yang sangat banyak itu dia enggan, berarti dia termasuk orang yang merugi. Iya. Sombong. Sombong. Rugi dia tidak dapat keutamaan itu. Karena itu tak hanya benda ya kan Ustaz, seperti yang sudah Ustaz katakan tadi. Banyak cara gitu. Khusus untuk kami nih Ustadz yang masih sangat muda. Apa sih pentingnya untuk selalu bersedekah? Wah, sebenarnya ya ada pepatah mengatakan itu kan semuanya itu kan dibiasakan dari awal. Misalnya jalan hafal kaji karena diulang, asah jalan karena sering ditempuh. Jadi kalau kita dari awal sudah membiasakan tentang bersedekah itu, tentu akan terus terbawa sampai kita dewasa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, manfaat dari sedekah itu kan banyak. Banyak sekali. Terutama untuk kalian ini yang masih pelajar. Ya kalau kalian ingin mencapai segala cita-cita ya diawali dengan sedekah. Kenapa? Karena sedekah ini dapat mengabulkan segala keinginan kita. Jadi contoh ketika kita itu sulit dalam mengerjakan suatu masalah, kita awali dengan sedekah, kemudian kita bermohon kepada Allah, itu Allah akan memudahkannya. Sedekah ini juga dapat menghindarkan kita dari mara bahaya. Jadi macam kalian kan masa-masa pelajar kan masih sering pergian ke sana kemari untuk menimba ilmu. Di jalan itu terlalu banyak kendaraan dan sebagainya. Dengan sedekah insya Allah kita terhindar dari kecelakaan dan sebagainya. Seperti banyak sekali nih Ustadz manfaat dari bersedekah. Apa Ustadz yang dimaksud dengan sedekah yang paling utama dan seperti apa bentuk dan penerapan dari sedekah yang paling utama itu? Kalau sedekah yang paling utama sebenarnya sedekah yang paling utama itu yang pertama itu adalah yang dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi gitu ya. Pertama secara sembunyi-sembunyi, kemudian sedekah itu diberikan diberikan kepada keluarga terdekat, keluarga kepada yang lainnya. Kemudian juga itu diutamakan itu sebaik-baik sedekah itu yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kita juga nggak boleh Memaksakan gitu. Namanya sedekah itu kan Allah itu menilai bukan dari jumlahnya. Iya. Dari keikhlasan hati juga Ustadz ya. Hati dan persepsi dari harta yang kita miliki. Kalau dari segi harta. Oke Ustadz, bagaimana nih Ustadz pendapat Ustadz tentang kalimat sedekah tidak akan membuat kita miskin, sedangkan saat kita bersedekah tentu saja kita mengurangi harta kita Ustadz. Memang secara fisik ketika kita bersedekah itu memang jumlah harta kita itu akan berkurang. Iya. Tapi ada ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 kalau tak salah itu. Allah itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Masalul lazina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila min kulli sumbulatin mi'at habbah. Jadi barang siapa yang menafkahkan di jalan Allah itu perumpamaan orang yang
sedekah di jalan Allah itu seperti menanam sebuah biji. Dari satu biji itu akan tumbuh 7 cabang. Jadi setiap cabang akan tumbuh 100 butir. Jadi satu yang kita sedekahkan itu Allah mau ganjarnya itu dengan 700 butir. Itu dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat yang lain Allah itu juga ada berfirman dalam surat As-Saba, Allah berfirman yang bunyinya wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wallahu khairur raziqin. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya, dan Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, jadi dengan kita bersedekah, Allah akan menggantinya dengan jumlah yang berlipat ganda. Jadi jangan takut miskin kalau kita bersedekah. Nah, jadi teman-teman jangan takut sedekah karena bakal jadi miskin. Enggak, karena Allah sudah menjanjikan berlipat ganda yang dapat kita dapatkan. Masya Allah. Apa tanggapan Ustadz nih tentang fenomena saat ini? Banyak orang bersedekah sambil ngonten, ngevlog atau dan lain sebagainya, Ustadz. Nah, tentang bersedekah sambil ngonten ya. Iya. Jadi dalam Islam juga kita belajar akidah akhlak itu ada beberapa sifat-sifat tercela. Di antaranya itu sifat riya dan takabur. Walaupun memang mungkin ketika kita bersedekah, kita buat vlog, konten ya kan. Memang mungkin awalnya tujuannya itu untuk mengajak yang lain untuk ikut bersedekah. Niatnya baik. Awalnya. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan kita mengupload sedekah yang kita lakukan itu akan memunculkan rasa bangga dalam hati, rasa ria. Nah, kalau sudah timbul rasa ria, ujub diri kita ketika kita beramal, tentu itu akan sia-sia. Jadi sebaiknya kalau kita sedekah itu ya jangan di Upload di sosial media. sebagainya. Karena yang saya sampaikan tadi, salah satu keutamaan sedekah itu, sedekah yang utama itu dilakukan dengan diam-diam. Secara diam-diam. Nah, Ya, Ustaz. Bagaimana jika orang yang bersedekah dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, seperti ingin menjadi penjabat, ingin dipandang baik, bahkan dengan tujuan untuk menutupi kejahatannya, Ustaz? kalau itu sih sesuai juga dengan janji Allah itu kan, dalam hadis Nabi dari Umar, dalam satu hadis Nabi itu yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Umar itu pernah berkata bahwa Nabi SAW bersabda, innama a'malu binniyat, innama a'malu binniyat walikulli amrin manawa, walikulli amrin manawa. Jadi setiap perbuatan itu yang dihitung adalah niatnya, dan seseorang itu tidak akan menerima sesuatu kecuali apa yang diniatkannya. Jadi kalau ada orang yang bersedekah niatnya mungkin supaya menang, ya itu mungkin bisa jadi itu dikabulkan Allah, tapi dia tidak akan menerima ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga pernah Nabi bertanya kepada para sahabat, "Mahwal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" kata Nabi kan. Sahabat ada jawab, yang bangkrut itu yang perusahaannya hancur ya Rasul, yang perdagangannya gagal. Tapi kata Nabi, yang bangkrut itu bukan yang itu. Yang bangkrut itu adalah orang yang merasa amalnya banyak, tapi ternyata nilainya 0 di hadapan Allah. Ya termasuk itu tadi, orang yang beramal tapi niatnya untuk ini, untuk itu, supaya dia terkenal, supaya dia nanti menang. Diterimanya itu di dunia, tapi di akhirat nilainya 0. Berarti tergantung niat sedekah lagi nih.
Jadi walaupun niatnya seperti itu, Allah tidak pernah ingkar janji, tetap diberi oleh Allah lipat gandanya tadi. Ganjarannya. Iya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang tidak mau bersedekah kepada orang di luar kelompok, golongan, atau agama lain, Ustadz? Kalau mengenai orang yang tidak mau bersedekah kepada kelompok lain yang tidak seagama, itu hak masing-masing. Tapi kalau Nabi Muhammad sendiri itu mengenai sedekah ini dia tidak pandang bulu. Lagi orang itu tidak berlaku jahat terhadap kita, tidak memerangi kita walaupun dia non muslim, itu tetap berhak sebenarnya mendapatkan sedekah. Bahkan jangankan sesama manusia, sesama hewan saja kita disuruh bersedekah. Bersedekah. Kan? Ada dalam kisah itu seorang yang kerjaannya pelacur tapi bisa masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Masya Allah. Jadi, jangankan sesama manusia, sesama hewan, kepada hewan saja kita bersedekah itu ada ganjaran yang diberi oleh Allah gitu. Apalagi sesama muslim. Tapi kalau memang dia tidak mau, itu hak pribadi masing-masing, teman-teman. Tidak ada larangan dalam Islam tentang itu kan. Tergantung dari dirinya lagi, Ustadz. Apakah benar, Ustadz, bahwa konsep sedekah juga diterapkan oleh orang-orang di luar muslim sebagai pembawa hoki, penglaris, dan lain-lain? Dan bagaimana kita seharusnya menanggapi hal tersebut? Nah, memang tentang sedekah ini, manfaat sedekah ini memang banyak diadopsi oleh non muslim, terutama itu kalau kita lihat di wilayah kita ini orang-orang Cina. Orang Cina banyak ngadopsi seperti ajaran Islam, banyak diadopsi orang Cina seperti bangun pagi sebelum subuh, bangun duluan. Termasuk sedekah. Mereka juga sering melakukan sedekah itu. Terutama nanti ketika lebaran kita. Nah, itu mereka banyak memberikan sumbangan kepada tukang beca. Nah, kemudian nanti ketika raya Imlek, kita juga membagi-bagikan sedekah. Tapi dalam Islam sedekah yang mereka kan itu sah-sah saja. Dan mereka mendapatkan itu yang dijanjikan oleh Allah. Karena Allah itu bersifat Ar-Rahman. Nah, Rahman itu Maha Pengasih. Semua dikasih, yang kafir-kafir itu Allah dikasih. Tapi Ar-Rahimnya itu tertuju hanya untuk umat Islam. Jadi ada juga dalam hadis Nabi itu ada juga ulama itu yang mengibaratkan sholat itu adalah keranjang dari ibadah-ibadah kita yang lainnya, dari rukun Islam yang lainnya. Nah, jadi kalau orang berbuat baik memang dapat pahala, tapi kalau dia tak sholat berarti tak punya keranjang. Bolong keranjangnya. Jadi kalau dia bersedekah mungkin ya dapat pahala dari Allah. Tapi pahalanya itu akan kececeran kemana-mana kalau dilakukan oleh orang yang non muslim. Nah, jadi kalau kita menerima itu ya namanya rezeki datang. Nggak masalah, kecuali yang dikasih itu barang haram. Kita baru menolaknya. Ibarat kata kita harus mempunyai wadah. Jadi kalau dalam Islam beramal itu harus punya wadah. Dan wadahnya adalah sholat, bukan keranjang, Ustaz. Wadahnya sholat. Oke. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya kepada mereka dan baginya diberikan ganjaran yang sangat mulia atau syurga. Dalam ayat ini sedekah dan beri pinjaman mendapat ganjaran yang sama. Apakah benar demikian? Apakah pinjaman termasuk sedekah jariah? Dan apakah makna meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Ustaz? Jadi pinjaman dan sedekah itu memang beda-beda tipis. Kalau pinjaman ini kan kita mengharapkan kembali. Tapi terkadang efek dari pinjaman itu juga bisa menimbulkan pahala bagi kita. Apalagi pinjaman itu memang sangat-sangat dibutuhkannya dan bermanfaat. Bahkan dalam hadis lain itu Nabi menganjurkan apabila kita meminjamkan uang umpamanya kepada seseorang dan orang itu tidak
mampu membayarnya, kita disuruh mengikhlaskan itu sebagai sedekah bagi kita. Jadi pinjaman yang baik, dimaksud pinjaman yang baik untuk Allah itu adalah ya sebenarnya ya pinjaman yang kita berikan kepada sesama manusia yang memang itu digunakannya untuk beribadah kepada Allah, seperti memberi nafkah itu termasuk ibadah kepada Allah, ya kan? Atau untuk biaya sekolah itu kan belajar juga termasuk ibadah. Mau biaya rumah sakit supaya sembuh, dengan kesembuhan itu dia bisa beribadah kepada Allah, itu termasuk pinjaman yang baik. Tapi kalau pinjaman yang nggak baik ya untuk yang maksiat tadi, berjudi, itu termasuk pinjaman yang tak baik. Iya. Berarti salah kita juga meminjamkan untuk hal yang nggak baik itu, Ustaz. Ya salah. Salah juga. Tapi kalau misalnya nih, Ustaz, kita tidak tahu maksud dan tujuan minjam itu, Ustaz. Dalam agama kita kan ada 3 orang yang terlepas dari dosa. Yang pertama itu anak-anak sampai dewasa, termasuk orang yang tak tahu sampai dia mengetahui. Begitu awalnya mungkin dia ngasih pinjaman dia nggak tahu, tapi setelah dia tahu pinjaman itu digunakan untuk yang nggak baik, maka ketika dia mau minjam lagi jangan kasih. Yang penting udah tahu nih gitu. Kita mengetahui pinjaman itu digunakannya untuk apa. Terlepas dari dosanya, Ustaz. Menurut Ustadz nih, bagaimana cara kami yang masih pelajar ini agar lebih bersemangat dan sepenuh hati dalam mempersiapkan sedekah jariyah masing-masing, Ustaz? Jadi untuk kalian para pelajar agar timbul rasa semangat itu, ya tambah wawasan, banyak membaca tentang manfaat atau keutamaan orang yang bersedekah. Dengan mengetahui dari kita ini akan menimbulkan semangat untuk melakukan sedekah, karena terlalu banyak manfaatnya tadi, bisa untuk apa aja kan. Jadi pelajarilah keutamaan dan belajar terus biar lebih bersemangat nih, Ustaz. Dengan mengetahui itu kita akan timbul semangat. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita majelis yang mengajak orang untuk ke masjid, itu kan dia menyampaikan tentang keutamaan. Kalau udah timbul tahu kita keutamanya, tentu kita akan mengejar. Iya, benar. Apa nih Ustadz, pendapat Ustadz tentang hadis obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, hadis riwayat Baihaqi. Hadis itu memang benar, dan memang sudah ada orang yang membuktikannya tentang sedekah itu. Salah satu sedekah itu adalah mengangkat berbagai penyakit. Jadi ada juga orang yang menyampaikan penyakit itu sebabnya karena memang kurang sedekah. Juga mengatakan seperti itu. Jadi untuk membersihkannya diberi penyakit. Kan penyakit itu salah satunya penghapus dosa. Menggugurkan dosa. Menghapus dosa. Nah, mungkin dengan sakit itu bisa menghapus dosanya. Nah, sedekah juga bisa menghapus dosa. Nah, jadi mengangkat penyakit. Mengangkat penyakit. Penyakit. Jadi contoh nih, jika ada seseorang yang sakit, obat sana kemari tak sembuh, cobalah lakukan sedekah. Dilakukan sedekah, tapi diniatkan supaya Allah itu mengangkat penyakitnya. Kebanyakan kadang kita kan bersedekah biasa, niatnya itu tadi lillahi ta'ala. Memang yang diutamakan lillahi ta'ala. Benar. Tapi kalau kita punya hajat tertentu, diniatkan itulah dulu. Walaupun nilainya di akhirat 0. Tapi karena kita masih di dunia ya salah. Tujuannya dulu nih, niatkan di dunia dulu. Baru nanti sedekah untuk amal di akhirat gitu. Siapa nih Ustadz tokoh dalam Islam yang perlu kita teladani dalam hal sedekah jariyah? Ada banyak tokoh-tokoh sebenarnya yang bisa kita jadikan teladan. Kalau dalam kisah Nabi Muhammad itu Siti Khadijah, itu istri Nabi Muhammad, itu sedekahnya yang sangat luar biasa. Dia bukan hanya menyedekahkan harta bendanya, tapi kalau dalam sejarah itu bahkan nyawanya pun dikorbankan. Ketika Nabi
ingin menyeberangi sebuah sungai, kata si Khadijah, kalau tidak ada titi, jadikan tubuhku, aku rela jadi titinya, kata si Khadijah. Masya Itu Allah. titi Khadijah. Kita sama-sama ketahui sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Khadijah ini termasuk janda yang kaya raya. Tapi begitu menikah dengan Nabi, habis seluruh hartanya itu Sumbangkan. untuk dakwah Islam. Nah, yang kedua itu Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar itu juga bisa menjadi suri tauladan. Bagaimana rupanya sedekah si Abu Bakar ini? Abu Bakar itu dalam satu riwayat dia sanggup menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi. Sampai-sampai dalam sebuah hadis itu diceritakan Nabi sampai bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk dirimu? Karena semua hartamu sudah kamu sedekahkan." Kata Abu Bakar, "Yang saya tinggalkan hanya Rasul dan Allah." Itu Abu Bakar. Kalau Khadijah tadi jiwa dan raganya. Jiwa dan raganya. Abu Bakar seluruh hartanya. Seluruh harta. Nah, ada juga yang ketiga itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mampu menyedekahkan separuh dari hartanya. Nah, itu Umar bin Khattab. Jadi kalau Abu Bakar seluruh hartanya, Umar separuh. Baru. Berbeda lagi dengan si Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini kalau dari cerita sejarah, dia juga termasuk sahabat yang paling banyak bersedekah. Kenapa? Karena memang dia paling kaya di antara sahabat-sahabat yang lain. Bahkan sampai sekarang ini ada asetnya itu yang masih di Arab Saudi. Nah, jadi aset di Utsman bin Affan ini sampai sekarang masih berkembang wakafnya itu. Nah, ada hartanya itu dibangunkan hotel, dari hotel itu dikembangkan lagi. Jadi untuk tempat-tempat yang wakaf atas nama Utsman bin Affan. Insya Allah. Hotel gratis, masjid, rumah sakit gratis itu atas nama Utsman bin Affan. Berarti banyak sekali tokoh-tokoh yang dapat kita contoh nih Ustaz. Masya Allah. Bagaimana pendapat Ustadz terhadap pemahaman dan implementasi sedekah jariah siswa-siswi di Iman Satu Langkat? Sebenarnya kalau pemahamannya mungkin ya, kita mungkin masih seperti yang saya katakan di awal, masih banyak, jangankan siswa Iman Satu, ya masyarakat di luar pun mungkin pemahaman tentang sedekah itu masih terbatas kepada harta benda. Sedangkan sedekah itu sangat luas maknanya. Menanam pohon-pohon, kan membuang duri di jalan, Itu sedekah juga. sedekah. Sampah-sampah yang menutupi selokan kita bersihkan itu juga termasuk sedekah. Nah, tentang implementasinya ya, kalau masyarakat siswa mereka saya rasa sudah memang cukup baik, tapi ya perlu kita tingkatkan. Ya. Sesuai dengan pengertian dari sedekah tadi, kan? Kalau selama ini mungkin kita masih berupa harta banyak, Ya. ada yang musibah kita berikan bantuan masih berupa materi. Tapi yang berupa tenaga, pikiran itu yang kita Lebih tingkatkan lagi. Sebagai penutupnya Ustaz, apa kesimpulan dan pesan yang akan Ustadz sampaikan kepada keluarga besar Man Satu Langkat? Kalau pesan saya, ya marilah kita membiasakan bersedekah, karena sedekah memang sangat banyak manfaatnya, dan sangat banyak caranya. Ya kan, bisa juga walaupun hanya satu buah bonbon itu juga termasuk sedekah. Jadi kita mulai dari yang mudah dulu. Hal-hal kecil dulu. Ya, hal-hal yang kecil dulu. Kalau kita tidak punya harta ya dengan tenaga, dengan pikiran. Kemudian kalau kita bersedekah dengan harta itu ya semampu kita, jangan terlalu kita. Ya. Karena apapun yang istilahnya yang dipaksakan itu hasilnya tidak baik. Kemudian sedekah yang paling utama itu ya diusahakan kalau bisa secara sembunyi.
Iya. Jangan kita pamer istilahnya. Jadi mungkin itulah pesan-pesan saya kepada warga yang ada di khususnya di Tulangkat. Dan untuk penonton-penonton sekalian, Iya. Ustaz. Sebelum saya tutup nih, saya ingin berterima kasih kepada Ustadz Ali yang sudah ingin meluangkan waktunya untuk acara ngopi kita, ngobrol perkara iman. Saya Muhammad Wahyul Habib sebagai host ngopi ngobrol perkara iman, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumansah, jujur, amanah, santun.